Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan satu sukacita jika pada hari ini bersama-sama kita akan membangun ibadah persiapan perjamuan kudus Jumat Agung. Mari bersama-sama kita akan kembali mempersiapkan bacaan kita dari Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Namun saya tidak akan membacakan semua ayat tersebut. Saya akan bacakan dari Roma pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang pertama ini adalah yang membebaskan. Tentu Bapak Ibu tahu siapakah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah seorang presiden Amerika yang paling berpengaruh. Lincoln memiliki empati yang sangat kuat. Dia melihat sesuatu dari sudut pandang semua orang, termasuk para budak. Dia menggunakan konsep empati ini untuk berbicara melawan perbudakan. Dalam pidatonya yang terkenal, dia mengilhami bangsa Amerika dengan kata-kata mulia dan membantu mewujudkan penghapusan perbudakan. Bapak Ibu juga mengenal seorang ilmuwan yang cukup dikenal, khususnya di bidang fisika dan matematika. Dia adalah Albert Einstein. Albert Einstein sangat terkenal dengan teori relativitasnya. Teori relativitas Einstein ini adalah merupakan sebuah terobosan yang sangat signifikan dalam dunia ilmiah. Ternyata Einstein ini juga merupakan pejuang hak asasi manusia. Dan dia berkampanye untuk sebuah dunia yang lebih damai. Yang ketiga, Bapak Ibu tentu mengenal tokoh yang cukup kita segani juga, yang juga sempat berkunjung ke Indonesia. Beliau adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela aktif memperjuangkan keadilan dan kebebasan di negaranya, yaitu Afrika Selatan. Mandela telah menghabiskan 20 tahun di penjara karena penentangnya terhadap hukum apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Itu berlangsung sekitar awal abad 20 hingga tahun 1990. Hari saat dia dibebaskan dari penjara merupakan sebuah peristiwa besar bagi Afrika Selatan dan dunia. Pelepasannya merupakan simbol akhir hukum-hukum apartheid. Setelah itu dia pun terpilih menjadi presiden pertama Afrika Selatan yang baru. Tokoh-tokoh ini memiliki peran-peran penting, baik peran dalam dunia maupun peran-peran mereka dalam dunia ilmu pengetahuan. Kalau Nelson Mandela, Abraham Lincoln berperan sangat penting
Dalam dunia politik, Albert Einstein berperan dalam pengembangan pengetahuan. Sehingga banyak gagasan-gagasannya ini orang mengidolakan tokoh-tokoh tersebut karena kepandaiannya ataupun karena kepeduliannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia lahir dengan kesederhanaannya. Tuhan Yesus lahir di palungan. Tidak lahir di rumah sakit premier, atau tidak lahir di rumah sakit yang mewah, atau rumah bersalin yang mewah. Ia tidak naik kereta kencana ketika memasuki kota. Tetapi ia mengendarai keledai. Orangnya sederhana. Bahasanya pun sederhana. Ia berbicara tentang sawah dan pohon. Bahasa para petani dan orang kebanyakan. Tentang burung pipit dan bunga bakung. Ia berbicara tentang bumbu dapur. Tentang ragi dan garam. Sama sekali tidak ilmiah dalam tanda petik. Sebuah kata yang amat sederhana, sering diungkapkannya sebuah kata biasa, sebuah kata sehari-hari, Bapa. Kata biasa, sederhana, dan sehari-hari diangkatnya menjadi sebuah kata sentral yang menjadi ciri pokok dari seluruh hidup dan ajarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memahami seluruh maksud kedatangannya ke dunia ini. Sebagai yang diutus oleh Sang Bapa. Yesus memahami seluruh misinya di dalam dunia ini sampai kematiannya. Untuk mentaati kehendak Sang Bapa. Kehadirannya di dunia ini diakhiri dengan penangkapan oleh prajurit dan penjaga bait Allah atas perintah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka ini menangkap Tuhan Yesus dengan tegar berterus terang. Dan mereka bersenjata lengkap. Bisa kita baca dari Yohanes pasal 18 ayat 3. Ada suasana yang mencekam. Namun ada ketegaran dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berani bersikap dan bertindak menghadapi penderitaan yang pada akhirnya ia alami. Tuhan Yesus dengan tegar dan berani menghadapi berbagai penderitaan yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya Pilatus atas desakan orang-orang yang membenci Yesus memutuskan agar Yesus menerima hukuman mati dengan cara disalibkan di Golgota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali hanya ingin kebangkitannya. Kita hanya mau keajaiban, mukjizat, berkat, dan kemenangan. Tidak mau penderitaan dan kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin ada kebangkitan tanpa penderitaan dan kematian. Kematiannya merupakan wujud nyata kasih-Nya dan kasih karunia-Nya kepada kita umat-Nya. Bacaan kita di Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11 mengingatkan kita bahwa yang pertama, kasih karunia bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Dari ayat yang pertama dan kedua. Yang kedua, dalam baptisan orang percaya dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Bisa kita baca dari ayat 3 dan sampai dengan yang ke-7. Dalam baptisan, seseorang memasuki kehidupan yang baru di dalam kepercayaan kepada Kristus Yesus. Baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan kembali. Ia mati untuk kehidupannya yang lama dalam dosa dan bangkit untuk hidup yang baru, penuh kasih karunia. Dalam baptisan, manusia lama telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Yang ketiga, di ayat 8 sampai 11 menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak untuk menjadikan alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Dan sebagai orang yang telah menerima kasih karunia pengampunan, maka hidup kita haruslah menyatakan banyak perubahan yang berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat menyelesaikan dosa-dosa kita dengan usaha atau kebaikan kita. Dosanya dapat diselesaikan oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Keselamatan kita terima dengan iman atau percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus Jumat Agung. Mari kita terus bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan selalu mengingat salib Kristus, perjamuan kudus, makan dan minum perjamuan Tuhan, mengingatkan kita akan salib Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.